Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar teori ruang. Saya Deore Mufradendradi dengan NIM 1301223029. Saya Daniel Februari dengan NIM 130122338. Saya Rafael dengan NIM 130120238. Untuk nomor 1 itu kita disuruh untuk melakukan sebuah eksperimen acak menggunakan metode yang sudah kita pelajari selama minggu-minggu perkuliahan teori ruang. Yang pertama itu kita mendefinisikan permasalahan atau eksperimen yang akan kita lakukan. Di sini kami melakukan pengambilan 4 orang mahasiswa pengguna sosial media secara acak tanpa pengambilan melalui kuesioner, di mana datanya diambil dari kuesioner. Itu berarti kita mengambil 4 mahasiswa pengguna sosial media. Kemudian untuk B, definisikan ruang sampel yang didapatkan dari eksperimen. Di sini kami mempunyai ruang sampel dari hasil kuesioner itu sebanyak 30 mahasiswa. Bisa dilihat dari Excel. Nah, ini kita memiliki 30 respon dari kuesioner tersebut, di mana dari 30 respon itu kami mempunyai 2 pertanyaan nih sebelumnya. Pertanyaan yang pertama itu yang mengisi kuesioner ini sebagai laki-laki atau perempuan, kemudian media sosial apa yang sering mereka gunakan. Nah, media sosialnya itu ada Instagram, Facebook, Twitter atau X, dan TikTok. Oke, dari responnya didapatkan sebanyak 20 mahasiswa laki-laki. Jadi ini aja dari responnya itu berarti laki-laki 20. Nah, kemudian untuk media sosialnya itu dia terdiri dari laki-laki dan perempuan, di mana laki-lakinya itu yang untuk Instagram laki-lakinya itu ada sebanyak 12 ya. 12. Kemudian Instagram laki-laki itu ada 12 mahasiswa dan perempuan 5 mahasiswa. Dan perempuan itu ada 5. Kemudian untuk TikTok itu laki-lakinya ada TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Oh 5 mahasiswa. Kemudian perempuannya 3 ya? Perempuan 3. Kemudian yang TikTok itu tadi dia 6 mahasiswa bukan 5 yang untuk laki-laki. Kemudian yang perempuan itu ada 2 mahasiswa. Kemudian untuk Facebook itu laki-lakinya ada Facebook laki-lakinya ada berapa? 1 dan wanitanya 1. Ada 2 sebenarnya. 1 dan perempuannya 1. Kemudian untuk Twitter atau X
Itu laki-lakinya ada sebanyak, perempuannya satu, perempuan dua, laki-lakinya satu, perempuannya dua. Jadi dari sini kita punya total responnya 17 ditambah 8 itu ada 25, kemudian ditambah 27 ditambah 3 30. Oke, untuk pertanyaan yang C itu tentukan peristiwa berdasarkan waktu dan kaitannya akan peristiwa. Nah, di sini kami melakukan pemisalan, di mana kami akan mencari peluang terpilihnya mahasiswa laki-laki jika diketahui dia pengguna Instagram. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu pada pengambilan kedua, jika diketahui bahwa pengambilan pertama dapat didapatkan mahasiswi yang pengguna Instagram juga. Untuk poin D dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu yang D, itu nilai peluang dari peristiwa yang diterapkan. Nah, peristiwa yang diterapkan itu ada di poin C, yaitu peluang orang yang terpilih laki-laki jika diketahui dia adalah user Instagram pada pengambilan kedua. Nah, jika pada pengambilan pertama didapatkan mahasiswi Instagram. Nah, kita udah tahu tadi peluang sampel awalnya. Ruang sampel awalnya tadi adalah 30. Nah, karena pada pengambilan pertama didapatkan mahasiswa Instagram dan pada pengambilan tersebut tidak dikembalikan lagi, maka ruang sampel akan berubah menjadi 29. Nah, sekarang kita misalkan A itu adalah terambilnya user Instagram. Nah, sekarang yang B kita misalkan adalah terambilnya mahasiswa laki-laki. Nah, pada poin C, kita akan mencari orang yang terpilih laki-laki jika diketahui dia adalah user Instagram. Nah, berarti kita akan mencari peluang B bersyarat A. Syarat A itu adalah terambil user Instagram. Jadi kita akan mencari peluang B bersyarat A. Nah, peluang B bersyarat A kita akan membutuhkan peluang B. Nah, peluang B itu adalah terambilnya mahasiswa laki-laki. Nah, terambilnya mahasiswa laki-laki, total mahasiswa laki-laki yang kita punya yaitu adalah 20. Dibagi dengan ruang sampel di ruang sampel sekarang yaitu 29. Nah, kita akan cari peluang A juga. Peluang A yaitu terambilnya user Instagram. Total user Instagram itu adalah 17. Nah, karena pada pengambilan pertama itu didapatkan mahasiswa Instagram dan tidak dikembalikan lagi, maka user Instagram ini akan berkurang menjadi 16. Maka dari itu peluangnya adalah 16. Pada ruang sampel saat ini yaitu 29. Nah, sekarang kita akan mencari peluang A dan B. Peluang A dan B adalah peluang terambilan user Instagram dan juga peluang terambilan mahasiswa laki-laki, atau terambilan user Instagram dan juga terambil mahasiswa laki-laki, di mana
user Instagram laki-laki itu ada 12 dibagikan dengan peluang sampel sampel satunya yaitu 29. Nah, maka peluang B bersyarat A itu adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Peluang A yang ini 16/29 dan peluang A dan B itu adalah 12/29. Peluang A dan B dan 12/29 dikalikan dengan 16/29 sampai dibalik karena ini adalah pembagian. Nah, ini kita coret 29 dengan 29 hasilnya 12/16. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 3/4. Nah, ini adalah hasil peluang untuk poin C ini. Selanjutnya kita beralih ke nomor E, yaitu definisikan pengubah acak yang digunakan. Nah, kita misalkan pengubah acak yang kita mau gunakan itu adalah terambil user TikTok atau banyaknya user TikTok yang terambil. Nah, banyaknya user TikTok yang akan terambil itu kita akan mengambil 4 mahasiswa dari poin A, di mana poin A itu eksperimen yang kita lakukan adalah pengambilan 4 mahasiswa pengguna sosial media secara acak tanpa pengembalian. Nah, maka dari itu X itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu kita akan menghitung peluang masing-masing dari 0, 1, 2, 3, 4 ini. Peluang X sama dengan 0 itu adalah total keseluruhan user TikTok yang kita punya itu adalah 8 user. Maka dari itu sisanya yang tidak bukan user TikTok itu adalah 22. Nah, maka kita akan menggunakan kombinasi dari 8 user TikTok terambilnya 0. Nah, dikalikan dengan terambilnya 22 yang bukan user TikTok terambil 4 karena 0 itu sisanya tadi 4 dibagi dengan C34. Ini adalah ruang sampelnya 30 yang diambil adalah 4. Nah, hasilnya yaitu 731,5 dibagi dengan 27.405. Itu adalah 26,6922%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung peluang X1, di mana X1 itu adalah peluang terambilnya 1 unit TikTok. Berarti 8C1, 8 user TikTok diambil 1 dikalikan dengan 22 C sisanya 3 dibagi dengan 30 C4 sama dengan 20 dibagi dengan 27,405 itu sama dengan 44,9553%. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang X1, di mana X2, peluang terambilan X2, di mana terambilan 2 user TikTok sama dengan
8 C X-nya ini 2 dikalikan sisanya 22 dikalikan sisanya ini 4 dikurang 2 dibagi 30 C4 itu sama dengan 6468 dibagi 27405. Nah, itu sama dengan 23,6015%. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang X sama dengan 3. Itu sama dengan 8 C X nya ini 3 dikalikan dengan 22 sisanya dikalikan C 4 dikurang 3 adalah 1 dibagi 30 C4. Sila 21232 dibagi 27405 itu sama dengan 4,49 5535%. Nah, yang terakhir adalah peluang X sama dengan 4 itu sama dengan 8 C 4 dikalikan 22 C 0 dibagi 30 C 4 itu sama dengan 70 per 27405. Nah, ini sama dengan 0,255 455%. Nah, kalau kita jumlahkan PX0, PX1, PX2, PX3, PX4, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 100%. 100% peluang. Nah, selanjutnya untuk yang F saya akan bahas sebagian hitungan fungsi distribusinya. Nah, untuk fungsi distribusinya kita akan membuat tabel. Di mana X-nya ada 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsi distribusi adalah fungsi kumulatif. Misalkan satu di sini adalah fungsi distribusi 1 itu adalah peluang 0 ditambah peluang 1. Nah, kalau misalkan fungsi distribusi 2 itu adalah peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2. Nah, kita langsung aja masukkan ke sini 26,6922%. Nah, untuk yang 1 berarti kumulatif dari P0 dan P1 26 sekian ditambah 44 sekian. Hasilnya yaitu 71,6475%. Nah, untuk kumulatif 2 berarti kita akan tambahkan P0, P1, P2. Berarti 0 ini hasil ini ditambahkan dengan P2 ini, dimana hasilnya yaitu 95,249%. Nah, untuk distribusi kumulatif ketiga, yang X yang 3, itu berarti penjumlahan ini ditambah dengan PX3. Nah, hasilnya yaitu 99,744,535%.
Nah yang terakhir itu distribusi kumulatif 4. Berarti penjumlahan semuanya ini berarti pasca itu harus 100%, atau ya bisa 99,9999%. Kalau ditinggalkan ini itu sama aja dengan 100%. Nah untuk nomor F yang fungsi peluang akan dijelaskan oleh Dio. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal F. Di F soalnya hitung fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Untuk dapat itu kita lihat ke pola dari sini aja. Dari Px 0, 1, 2, 3, 4. Lihat X-nya. Nah, sekarang kita isi fungsinya. Fx sama dengan, lihat dari polanya. Ini 4 itu didapat dari si X, atau enggak 4 dikurangi X. 4 kurang 0, 4. 4 kurang 1, 2. 4 kurang 1, 3. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 3, 1. Jadi polanya 22 kombinasi 4 minus X. Ini untuk kombinasi pertama. Yang kedua, kalau dari pola kita lihat 8 kombinasi 0. 0 itu adalah nilai X-nya. 1 nilai X-nya, 2 nilai X-nya, 3 X. Jadi kita di sini bisa tulis 8 kombinasi X per ini sama, berarti kayak semestanya 30 kombinasi 4. Ini adalah fungsinya. Oke. Selanjutnya kita bakal lanjut ke soal yang G. Hitung nilai mean dan variasi dari perubahan acak yang diterapkan. Yang pertama kita bakal hitung meannya dulu. Kita hitung meannya. Untuk mean kita bisa ambil dari sini aja. Ini karena persen, kita ubah dulu ke desimal, terus dikaliin sama nilai X-nya. Oke. Yang pertama untuk X-nya 0, X dikali nilainya kita ubah ke desimal. Nilainya jadi 0,26692. Habis itu ditambah 1 nilai X-nya dikali nilai itu kita ubah ke desimal lagi. Ditambah selanjutnya X yang ketiga. Setelah dikalikan, hasil yang didapat yaitu untuk meannya sama dengan 1,0666602. Ini untuk nilai meannya. Lalu untuk variansi kita butuh dua nilai, yaitu ekspektasi kuadrat sama ekspektasi X yang kuadrat. Kita yang pertama dulu. X nilai X itu kuadrat, kita tinggal kuadratin nilai ini. Nah, kita kuadratin jadi 1,0666602 kita kuadratin, dan hasilnya yaitu 1,3779398. Selanjutnya kita bakal cari nilai ekspektasi yang X-nya kita kuadratin. Sama kayak kita cari mean, hanya X-nya kita kuadratin baru kali sama nilainya. Kita lanjut. 0 dikuadratin 0, 0 dikali ini 0. Ditambah 1 kuadratin 1 kali ini 0,4495553 ditambah. Habis itu kita ke, oh iya, 2-nya belum ya. Udah, 2-nya kita belum, di sini aja. 2
Jadi 23, berarti ini 4. Untuk nomor 3, 0,04. 0,04. Untuk X2 ini namanya saya memilih dari nomor 2 aja. Itu kita lanjut waktu X2 4 tinggal sekian kita tulis saja dengan itu yang X3 kita keluarkan dulu jadi 9 dikali 0,03 berarti waktu X-nya 4 kita kaliin kuadratin jadi 16 dikali 0,00255428. Nah untuk hasil ini semua dari sini sampai sini itu nilai X nya kuadrat itu adalah 1,839. 1,8. Nah, maka nilai variansinya yaitu ini nilai X kuadrat dikurangi nilai X yang dikuadrat ini. Nah, nilainya tadi 1,839079118 dikurangi sama nilai yang ini 1,3777638 dan hasilnya adalah 0,7011382. Ini adalah nilai variansinya 0,701302782. Oh iya, ada ini juga kurang. Untuk nilai X kuadratnya itu bukan 1,3 tapi 1,13. Oke, maaf. Cukup sekian.